Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum dengan anggota Iqbal Yanasari, Abil Maulana Iksan, dan Chandra Ari Pertama. Pengertian etika. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik buruknya individu di dalam bermasyarakat. Dengan begitu, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Pengertian demokrasi. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, demokratia, yang artinya kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari dua kata yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan atau kekuasaan pada abad ke-5 sebelum Masehi untuk menyebut sistem politik negara kota Yunani, salah satunya Athena. Kata ini merupakan antonim dari aristokratie yang artinya kekuasaan elit. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilannya, yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat. Karena dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab pemerintah. Prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Prinsip demokrasi dalam Islam. 1. Musyawarah atau asyurah. Prinsip ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Asyurah dijelaskan dalam ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 yang artinya dan musyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. 2. Al-Quran Asyura ayat 38 dengan artinya dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat sedang urusan mereka atau diputuskan dengan musyawarat antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezekinya yang kami berikan kepada mereka. 2. Adil atau al-adalah yang artinya adalah penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan sehingga berjalan dengan adil dan bijaksana bagi semua orang. Ayat Al-Quran yang menjelaskan prinsip ini adalah 1. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan apa yang kamu kerjakan. 2. Al-Quran surat Asyura ayat 15 yang artinya aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu.
Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya kembali kita. 3. Memenuhi kepercayaan atau amanah. Setiap orang yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanah yang dititipkan saat musyawarah. Prinsip amanah terdapat dalam Al-Quran surah 1 An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 4. Tanggung jawab atau al-masuliyah. Setiap muslim wajib menyadari jabatan dan kekuasaan. Ada amanah yang harus dilaksanakan kepada mereka yang dititipin. Amanah wajib bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala dan mempercayakannya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan prinsip tanggung jawab dalam hadisnya yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai tanggung jawabannya. Hadis riwayat Bukhari. 5. Kebebasan atau al-hurriyah. Bagi seorang muslim, kebebasan wajib ditetapkan selaras dengan tanggung jawabnya. Jangan sampai kebebasan dilakukan tanpa terkendali hingga merugikan lingkungan sekitar. Berikut ayat mengingatkan seputar kebebasan dalam demokrasi. 1. Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 yang artinya ayat ini menjelaskan kebebasan memberi kritik dan saran yang artinya dan hendaklah ada di antara kamu seorang umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. 2. Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Firman Allah SWT dalam ayat ini mengingatkan kebebasan dalam pendapat yang artinya hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan uli amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Kriteria pemimpin dalam Islam. Kriteria pemimpin yang pertama adalah seorang mukmin. Sebab sebagaimana mungkin seorang pemimpin akan membela agama Islam kalau ia adalah orang yang kafir yang tidak percaya kepada aturan Allah. Bagaimana mungkin ia akan memperhatikan ajaran-ajaran Rasulnya jika ia adalah seorang yang tidak percaya atau kenabian Muhammad. Oleh sebab itu Allah secara tegas memerintahkan bahwa pemimpin yang patut yang untuk ditaati adalah pemimpin dari kalangan kaum mukmin sebagaimana yang termaktub dalam surat An-Nisa yang artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, Rasul Muhammad dan uli amrin memegang kekuasaan di antara kamu. Ayat ini tertuju kepada orang-orang yang beriman dan kita perhatikan kata-kata minkum atau di antara kamu menunjukkan bahwa pemimpin yang wajib untuk ditaati ialah pemimpin yang berasal dari kalangan orang-orang mukmin. Kriteria pemimpin menurut Islam yang kedua ialah adil. Selain ia adalah seorang mukmin, ia juga adalah seorang yang adil. Adil dalam bersikap dan menerapkan hukum dan peraturan kepada siapa saja. Tidak membeda-bedakan apakah ia berasal dari kelompok atau kalangan manapun. Tidak mengistimewakan kalangan tertentu dan mengucilkan yang lainnya. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin. Bahkan Rasulullah SAW pernah menegur keras Usama bin Zaid yang ingin membela salah satu kaum karena telah melakukan pencurian. Ia ingin meminta keringanan hukum kepada Rasulullah SAW
Namun, Rasulullah mengecam keras sikap tersebut dengan berkata, sesungguhnya kehancuran umat-umat terdahulu disebabkan karena mereka menegakkan hukum sebagai kalangan yang lemah saja. Namun ia tidak menerapkan kepada orang-orang dari kalangan atas. Demi Allah, seandainya Fatimah mencuri, pasti aku akan potong tangannya. Kriteria yang ketiga ialah ia adalah seorang yang memegang amanah terhadap janji-janjinya. Amanah untuk menjaga dan mengatur kekuasaan, hak dan kewajiban sebagai seorang pemimpin, sebab kekuasaan yang telah diserahkan kepadanya merupakan tanggung jawab yang harus ia jalankan secara benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanah kepada yang berhak. Surat An-Nisa ayat 58. Dalam ayat yang lain, ia juga berfirman, sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang kau pilih ialah orang yang kuat dan amanah. Surat Al-Qasyah ayat 26. Yang keempat ialah kuat, baik secara fisik, mental, dan pikiran. Hal ini penting agar kekuasaan terus berjalan dengan lancar. Ia tidak mudah jatuh sakit dan lemah, sebab ia akan menjadikan tidak fokus dalam menjalankan kekuasaan. Ia juga tegas dalam bersikap agar tidak dipermainkan oleh rakyatnya. Tentu tegas bukan berarti bersikap kasar dan serampangan, tetapi ketegasan yang disertai dengan sikap yang bijak dan santun. Ia juga kuat dalam pikiran dalam artian memiliki wawasan yang luas serta kecermatan menentukan kebijakan. Pemimpin seperti inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tertera dalam surat Al-Qahsy ya di atas, dan juga sebagaimana perkataan Nabi Yusuf alaihissalam, jadikanlah aku sebagai penjaga kas negara sebab aku adalah orang yang memegang amanah dan juga berpengetahuan. Surat Yusuf ayat 55. Mukmin, adil, amanah, dan kuat adalah beberapa kriteria pemimpin yang dapat menjadi ukuran bagi setiap mukmin dan memilih pemimpinnya. Sebab ia adalah perkara yang penting dalam kehidupan beragama kita. Kepemimpinan dalam Islam merupakan bagian dari ibadah yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita para pemimpin yang berkhidmat untuk Islam dan membawa kemaslahatan bagi umat Islam. Amin. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.